mungkin generasi saya yang kuliah di Bandung awal tahun 90-an, di mana ketika itu suasana belajar dan lain-lain tidak semudah seperti sekarang, dan Kang Jalal di Masjid Al-Munawwarah dan juga di perpustakaan SMA Mutahari itu sungguh menjadi cakrawala pembuka. Saya tidak sengaja ikut serta dalam pengajian Sabtu pagi atau Minggu pagi, saya lupa, mulainya dari teman. Ketika saya hadir, topiknya mungkin bikin gegar kepala karena belum pernah sama sekali. Hari itu Kang Jalal memulai pembahasan buku tafsir surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Imam Khomeini. Baru pertama kali datang, dihadapkan dengan ceramah tentang tafsir Al-Fatihah Imam Khomeini. Bukunya tipis, ayatnya 7, pembahasannya kata Kang Jalal bisa berbulan-bulan. Gitu. Jadi ayat pertama aja itu saya ingat 4 kali pertemuan, gitu. 4 weekend. Gitu. Dan betapa itu sangat menggugah. Tapi lebih dari itu menurut saya Kang Jalal buat generasi saya dan mungkin saya pribadi terutama membuka cakrawala. Kang Jalal dengan mudah berinteraksi dengan teks barat, dengan filsafat barat, dan juga senang dengan pembahasan mengenai teknologi waktu itu. Bicara tentang fuzzy logic dan lain-lain yang diceritakan sedemikian rupa dengan sangat sederhana. Saya backgroundnya ilmu sosial waktu itu, Kang Jalal juga dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Unpad, tempat saya kuliah, saya di FISIP. Diceritakan dan kemudian dibenturkan dengan realitas hubungan antar agama, antar kelompok dan lain-lain. Fuzzy logic itu rupanya saya juga baru Google lagi sekarang. Termnya dikemukakan tahun 1960-an sebetulnya oleh ilmuwan Amerika, tetapi keturunan Azerbaijan dan sekolahnya di Teheran. Jadi mungkin Kang Jalal waktu itu juga mengenalkan khazanah ilmu pengetahuan yang datang tidak dari hanya Barat. Dan kemudian juga banyak hal yang terutama menarik itu tahun 94-95 adalah awal internet. Ini mungkin terakhir awal internet masuk ke Indonesia. Saya ingat betul Kang Jalal ditanya orang pertama kali, ditanya tentang internet. Respon Kang Jalal waktu itu dari deskripsinya, mungkin Kang Jalal juga baru pertama kali mendengar dan tahu tahun 95 itu. Dia bilang mungkin ini tanda-tanda akhir zaman, Kang Jalal. Karena ciri-ciri akhir zaman itu katanya kalau Imam Mahdi datang, dia harus bisa berkomunikasi secara instan dan masif dengan manusia. Jadi internet ini tampaknya adalah medium komunikasinya Imam Mahdi. Tapi beberapa waktu kemudian ada sebuah acara di LIPI di Bandung tentang internet ini, pembicaranya Kang Jalal dan Cak Nur. Dan ini yang sangat menarik karena beliau berdua menceritakan bagaimana misalnya Islam harus embrace terhadap pengetahuan, ilmu pengetahuan, karena dulu banyak sekali khazanah soal perlunya islamisasi pengetahuan dan lain-lain, tetapi dari Kang Jalal terutama dengan interaksi dia terhadap teks barat dan lain-lain, yang terpenting adalah bahwa apakah ilmu pengetahuan ini dari manapun datangnya, seperti kata Imam Ali, dari manapun datangnya itu adalah hikmah. Dan itu yang paling penting yang menurut saya membuka cakrawala generasi waktu itu, bahwa kehausan akan teks dan narasi dari barat dan timur atau tempat-tempat lain itu yang sebetulnya menurut saya pribadi yang berusaha sampaikan Kang Jalal kepada anak-anak muda yang waktu itu rajin ikut pengajian di Al-Munawwarah yang sebagian besar mahasiswa. Dan malam ini dengan internet kita semua bisa berkumpul di sini dengan internet, dan Kang Jalal mendapatkan doa yang luar biasa hari ini dan hampir 600 peserta yang mungkin kalau tidak ada internet tidak mungkin bisa berkumpul dan mendengarkan kesan-kesan baik yang diwariskan Kang Jalal pada kita semua. Terima kasih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Mas Philip, terima kasih banyak. Sekarang saya ingin mengundang Mas Ulil Absar Abdallah, pengampu ngaji Ihya yang juga cukup dekat dengan Kang Jalal, untuk berbagi kenangannya tentang
tentang Kang Jalal. Silakan Mas Ulil. 3 menit ya Mas. Iya. Singkat saja ya, Indonesia sejak Orde Baru sampai sekarang ini, itu secara garis besar saya bagi dalam 2 periode. Yang pertama adalah periode mencari Islam. Yang kedua adalah periode membela Islam. Periode mencari Islam itu terjadi sejak tahun 70-an, era ketika Ahmad Wahid sebagai mahasiswa di Jogja bergulat dengan Islam dan menuliskan renungan-renungannya yang kemudian diterbitkan, diedit oleh Pak Johan dan Ismet Natsir dan diterbitkan oleh LP3ES, dan bukunya Pergolakan Pemikiran Islam itu mewakili suasana kebatinan para mahasiswa yang menjadi aktivis pada tahun 80-an, 90-an. Inilah era mencari Islam, dan kebetulan ada buku yang diterbitkan oleh Mizan dan diedit oleh Mas Haidar dan Mas Ihsan Ali Fauzi dengan judul Mencari Islam. Salah satu yang menulis di sana adalah Hamid Basyaib dan juga teman-teman yang lain. Nah, ini periode yang menarik sekali. Kang Jalal adalah orang yang lahir pada periode ini. Saya sebagai pribadi juga dibentuk oleh periode ini. Ini periode yang sangat kreatif secara pemikiran, dan banyak para pemuda-pemuda dan pemikir-pemikir Indonesia yang lahir pada periode ini. Cak Nur, Gus Dur, Kang Jalal, Johan Effendi, Daam Raharjo, Bang Imad, dan yang lain-lain itu semua adalah orang-orang yang mewakili periode mencari Islam ini. Setelah periode ini, itu muncul periode lain, yaitu periode membela Islam. Itu terjadi mungkin sejak era reformasi. Sejak tahun 2000-an awal sampai sekarang ini kita hidup di era membela Islam. Era ini ditandai bukan oleh pencarian ide-ide, eksplorasi gagasan, penjelajahan seperti yang dilakukan oleh Kang Jalal, tapi ditandai oleh orang yang ingin membela Islam dari ancaman dari luar. Di dalam periode ini kita menyaksikan orang mudah mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain, orang memurtadkan orang lain, dan seterusnya. Sangat disayangkan bahwa Indonesia sekarang memasuki era membela Islam. Ini yang bagi saya ini era yang memusuhi pemikiran, memusuhi perbedaan, dan memusuhi orang-orang seperti Kang Jalal dan yang lain-lain. Meninggalnya Kang Jalal perlu kita kenang sebagai sosok yang mewakili periode mencari Islam yang bagi saya itu saya kenang sebagai periode keemasan pemikiran Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ulil, terima kasih banyak. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Pendeta Albertus Patti, seorang pendeta Protestan yang kabarnya merupakan orang yang membuat Kang Jalal menjadi aktivis lintas agama. Pada Pendeta Berti, kami persilahkan. Masih ada? Pak Pendeta, apakah masih ada? Masih ada. Ya. Terima kasih ya, Mbak Indah. Silakan. Selamat malam untuk saudara-saudara semua. Saya ingin mengucapkan atau menyampaikan turut berduka atas kepergian Kang Jalal yang saya cintai. Saya sedikit aja, saya ingin mengatakan bahwa saya suka dengan pemikiran Kang Jalal, dengan kecerdasannya, dengan cara beliau untuk menyampaikan ceramah-ceramah dan orasinya, dan saya selalu mengikuti beliau, termasuk membaca tulisan-tulisannya, termasuk juga mengikuti Cak Nun maupun juga Cak Nur dan juga Gus Dur tentu saja. Dan orang-orang ini sebetulnya yang membuat saya dituduh sesat karena oleh orang Kristen, karena jadi doyan pada lintas agama, ya, dialog lintas agama. Jadi tahun 87 itu saya, di mana kekristenan belum doyan pada lintas agama, saya memulainya justru karena dipengaruhi oleh ya
Cak Nur, di Gus Dur, Kang Jalal. Jadi sebetulnya mereka inilah yang menyesatkan saya, kira-kira begitu. Dan yang kedua, saudara, perjumpaan saya dengan teman guru-guru saya ini sebetulnya termasuk dengan Kang Jalal. Ketika berjumpa dengan Kang Jalal, Cak Nur maupun juga dengan Gus Dur, terutama ketika saya bicara tentang Kang Jalal, ini kok saya ketemu dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Syiah, dengan Sufi, dengan ilmu politik di dalam semua percakapan-percakapannya, beliau itu gabungan semuanya itu sekaligus. Jadi memang karena semuanya toh berujung pada cinta dan kemanusiaan ya. Jadi artinya di dalam Kang Jalal itu udah satu paket semuanya sekaligus, sehingga kalau ada orang yang membagi Kang Jalal sebagai, bagi saya ya, untuk bahwa dia Sunilah si Allah dengan segala macam, saya pikir Kang Jalal udah melintasi itu semua. Dan yang ketiga saya ingin katakan pohon 87 saya minta Kang Jalal untuk berbicara di gereja saya di GKI Maulana Yusuf. Dan waktu saya ke rumahnya, Kang Jalal agak ragu untuk bicara di gereja. Saya coba yakinkan Kang Jalal, ayo dong sekali-sekali ngomonglah. Dan pada akhirnya beliau telepon saya pulang belum dapat jawaban, dan akhirnya beliau telepon saya, oke, saya mau. Jadi akhirnya jadilah beliau tampil di gereja dan kami semua suka. Sekali lagi beliau ini ceramahnya luar biasa sekali. Untung tidak lama-lama, kalau enggak semuanya masuk Islam gitu ya. Jadi akhirnya beliau ini luar biasa, memukaunya sangat ya, sehingga saya juga kenal Sufi juga dari beliau. Saya jadi pembaca pemikiran-pemikiran Sufi juga oleh karena mendengarkan beliau ini. Dan memang setelah itu Kang Jalal sering itu diundang ke gereja. Dan satu saat ketika beliau sudah lama saya nggak berjumpa, begitu saya berjumpa dengan beliau bilang ke saya, entah itu ingin cuma muji-muji saya atau benar saya tidak tahu, tapi Kang Jalal bilang, untung waktu itu Anda undang saya ke gereja, jadi saya jadi tokoh lintas agama. Kalau tidak, saya mungkin nggak pernah jadi tokoh lintas agama. Jadi, itu kira-kira yang Kang Jalal sampaikan ya. Jadi, wah saya merasa berbunga-bunga sekali kan, gitu. Artinya bahwa, saya ikut melahirkan Kang Jalal kalau begitu. Tapi sekali lagi perjumpaan dengan beliau itu membuat saya belajar banyak bagaimana menjadi seorang yang rohaniawan, agamawan, sekaligus seorang intelektual. Dan saya pikir Kang Jalal sangat memberikan kontribusi luar biasa, bukan saja bagi kehidupan keislaman, tetapi bahkan bagi kehidupan keagamaan dan kebangsaan, serta kemanusiaan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pendeta Berti. Sekarang ini kita sebetulnya kalau di jam sesuai kesepakatan tadi 21.15 kita akan selesai 4 menit lagi. Apakah masih boleh saya minta perpanjangan waktu lagi hingga 21.30? Silakan Mbak Indah, silakan. Ya. Baik, semoga teman-teman masih masih berkenan untuk bertahan sampai akhir acara kita malam ini. Baik, sekarang saya ingin mengundang Mas Lukman Hakim Saifuddin untuk bisa bicara sekitar 3 menit, Mas, untuk bicara kenangan tentang Kang Jalal. Silakan, Mas Luki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Yang saya hormati Bu Omi dan semua yang hadir, Bante, Romo, dan para tokoh-tokoh yang banyak sekali hadir dalam forum malam hari ini. Saya lupa lagi kapan pertama kali saya bertemu dengan Kang Jalal. Seingat saya pertengahan 80-an, 85, 86 itu. Jadi ketika itu ya saya berkegiatan di masjid. Ketika itu remaja masjid, kami sering mengundang para tokoh-tokoh pemikir, dan salah satu yang mudah sekali dihubungi itu adalah Kang Jalal. Jadi kita kerap berdiskusi dengan almarhum. Semuanya sudah menjelaskan tadi, beliau itu penggugah sekaligus pencerah bagi kita karena wawasannya yang sangat luas dan artikulasinya yang sangat menarik ketika menjelaskan pikiran-pikiran yang ada dalam pemikirannya begitu.
Tapi di sini saya ingin menekankan sisi akhlak. Jadi beliau sependek pengetahuan saya mengenalnya, saya tidak pernah melihat beliau itu marah atau melampiaskan atau meluapkan emosinya. Bahkan terhadap lawan-lawan debatnya yang begitu luar biasa menghujat, kadang-kadang mencela, mencaci maki, tapi beliau punya kemampuan mengendalikan diri yang luar biasa dan kemampuan menjaga dirinya, lalu kemudian muncul dalam akhlak yang begitu terpuji. Jadi ini yang sangat berkesan bagi saya. Saya sedikit ingin cerita betapa akhlak beliau itu mulia. Jadi ketika saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Agama di akhir masa jabatan periode pertama, periode Pak SBY, saya diminta untuk memberikan kata pengantar buku yang berjudul Syiah Menurut Syiah, begitu. September 2014. Jadi buat saya buku itu sangat menarik karena menjelaskan tentang Syiah menurut kalangan Syiah. Selama ini kita mengenal Syiah tapi dari tulisan-tulisan kaum Sunni, begitu. Jadi sehingga lalu kemudian saya membuat kata pengantarnya, mengantarkan Syiah menurut Syiah. Lalu kemudian di bulan November saya memfasilitasi muktamar Ahlul Bait Indonesia, muktamar kedua di kantor Kementerian Agama, salah satu aula di sana. Dan sejak itulah kemudian ramai, saya banyak dihujat oleh kalangan Muslim, begitu ya. Dianggap saya melegalisasi Syiah. Yang menarik adalah ketika itu Kang Jalal secara khusus minta waktu bertemu dengan saya dan tidak mau di kantor. Dia ingin tidak terlalu diekspos atau kalau bisa jangan sampai diketahui banyak orang. Lalu kemudian saya terima di rumah dinas di Widya Chandra. Satu hal yang selalu saya ingat sampai sekarang adalah Kang Jalal itu menasehati saya. Saya menggunakan kata nasihat karena berkali-kali dia wanti-wanti kepada saya agar saya jangan terlalu jauh memfasilitasi Syiah. Ini sesuatu yang menarik. Karena alasan beliau adalah bahwa biarlah kami, menurut Kang Jalal, yang menjelaskan ke masyarakat tentang Syiah. Jangan antum yang mengatakan begitu. Jadi mungkin dia mengikuti ketika saya membuat kata pengantar buku Syiah, lalu kemudian saya memfasilitasi muktamar kedua ABI, lalu kemudian saya mendapatkan hujatan, lalu kemudian dia memberikan nasihat seperti itu. Jadi poinnya adalah dia tidak ingin membuat gaduh pro kontra yang tidak produktif dalam upaya kita untuk mempertemukan pandangan-pandangan yang memang tidak sama di antara mazhab-mazhab pemikiran di kalangan umat Islam. Jadi buat saya pribadinya adalah mempesona, akhlaknya mulia dan kita tentu semua berduka ditinggal pulang olehnya, tapi kita tentu meyakini bahwa almarhum almakfurlah Kang Jalal saat ini bahagia karena inilah saat dia berproses untuk menemui penciptanya. Saya pikir ini sekedar berbagi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Luki. Sekarang saya ingin mengundang Mas Muhammad Wahyuni Nafis, Ketua dari Yayasan Nurholis Majid Society, untuk berbagi kenangannya tentang Kang Jalal. Kang Nafis, apakah masih ada? Ya, Kang Nafis ini juga dulu aktif mengelola kajian dan penerbitan di Paramadina ya, dan cukup kerap bertemu dengan Kang Jalal. Silakan Kang Nafis. Kang Nafis bisa unmute sendiri, silakan. Beralih dulu Mbak ke yang lain. Ya, baik.
Saya mungkin ingin kembali mengundang Mas Hamid, masih ada nggak ya di ruangan? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya Mas Hamid ya di ruangan. Baik, kalau gitu saya ingin dulu mengundang dulu Mas Budi Munawar Rahman, orang yang juga mengawal berbagai kegiatan di Paramadina dan punya kedekatan khusus dengan Kang Jalal. Silakan Mas Budi. Oke, makasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Kang Jalal. Ibu bapak sekalian, saya punya banyak kedekatan dengan Pak Jalal, terutama di tahun-tahun akhir 80-an dan 90-an. Saya masih ingat sekali pertama kali sebenarnya saya mengetahui Pak Jalal itu terkait dengan waktu itu saya kerja di satu jurnal namanya Ulumul Quran dan sedang membuat satu edisi yang sangat khusus tentang feminisme dalam Islam. Seperti tadi juga Teh Neng sudah menyebutnya. Nah, salah satu artikel yang saya dapatkan waktu itu adalah artikel dari Pak Jalal, dan ini artikel yang luar biasa. Pada waktu itu kita tidak mempunyai seorang tokoh Islam di Indonesia yang bisa bicara tentang isu-isu gender ya dalam Islam. Pak Jalal ini adalah orang yang pertama kali bisa menyajikan pemikiran tentang Islam dan gender yang luar biasa ya. Nah, itu awal saya perjumpaan dengan Pak Jalal. Kemudian di Elsaf itu juga saya mengampu satu kursus namanya Filsafat Islam, di mana Pak Jalal juga menjadi dosennya. Tapi satu hal yang paling menarik dari Pak Jalal adalah ketika ada satu acara ya, namanya Seminar Filsafat Islam Pasca Ibn Rushd. Ini satu seminar yang pada waktu itu tema ini sangat jarang dikenal ya. Kalau kita mengacu ke UIN sendiri pun pembicaraan filsafat Islam berhenti pada Ibn Rushd. Nah, tapi Pak Jalal memperkenalkan bersama Mas Haidar juga pada waktu itu memperkenalkan satu tradisi filsafat Islam yang tidak dikenal di Indonesia, yaitu filsafat Islam pasca Ibn Rushd. Mungkin lebih tepat nanti akan dipakai istilah pasca Ibn Sina. Nah, jadi itu perjumpaan saya dengan Pak Jalal sewaktu di Elsaf. Sewaktu di Paramadina, perjumpaan awal saya adalah ketika penerbit Mizan melaunching 4 buku ya. Jadi tadi Bang Fahri cerita tentang intelektual Islam yang bisa diterima oleh publik ya. Nah, mungkin akhir 80-an itu Mizan berhasil mengumpulkan tulisan-tulisan dari 4 cendekiawan Muslim yang pada waktu itu bisa diterbitkan bukunya. Cendekiawan itu adalah Cak Nur, Amin Rais, Pak A.M. Saifuddin, dan Jalaluddin Rahmat. Nah, itu menarik dan di dalam launching buku itu terjadi suatu atmosfer di mana Cak Nur di satu sisi dan 3 yang lainnya termasuk Pak Jalal di situ di sisi yang lain. Jadi ini terkait dengan persoalan Islam politik ya. Dan Pak Jalal pada waktu itu mungkin masih dalam periode di mana dia masih, saya mau menyebutnya masih eksklusif gitu, atau masih Islam politik gitu. Nah, satu hal yang paling saya kagumi dari Pak Jalal itu adalah keberaniannya untuk berubah. Dia siap untuk berubah, dan saya menyaksikan ada banyak momen-momen di mana Pak Jalal berubah. Perubahan yang pertama adalah setelah Pak Jalal banyak sekali mengisi acara di Paramadina, dan saya merasa beruntung sekali karena saya mengikuti puluhan kuliah Pak Jalal di Paramadina, dan saya mungkin boleh mengklaim bahwa saya merasa banyak tercerahkan oleh Pak Jalal. Pak Jalal dalam waktu yang panjang selama dia aktif di Paramadina juga mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu adalah pertama yang tadi itu, yang ketika dia tadinya vis-a-vis dengan Cak Nur,
Tapi belakangan kemudian dia punya garis yang kurang lebih sama dengan Cak Nur, yaitu Islam yang lebih inklusif. Dan juga Pak Jalal Pak Jalal itu punya karisma ya di hadapan Cak Nur. Misalnya satu contoh, kan tadi juga Mbak Omi sudah menyebut ada klub kajian agama namanya. Nah, klub kajian agama itu kurikulumnya sudah dibuat oleh Cak Nur, ada sekitar berapa ya, sekitar 100 tema begitu. Nah, tapi Pak Jalal dia datang dengan temanya sendiri. Nah, salah satu temanya adalah terkait dengan fikih, ilmu fikih. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana perdebatan antara Pak Jalal dengan Cak Nur mengenai berbagai macam isu fikih. Ya. Tapi sebenarnya Pak Jalal yang tadinya sangat fikih oriented, nanti belakangan akan berubah menjadi lebih ke sufi. Nah, ini yang menarik. Ketika saya menerbitkan satu kumpulan buku karangan non Cak Nur dari KKA itu, nama bukunya Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, saya coba menangani paper-papernya Pak Jalal tentang fikih tersebut. Dan kemudian menjadi satu artikel panjang sekitar 70 halaman, mungkin berasal dari 5 seminar ya, 5 kajian begitu. Tapi belakangan Pak Jalal sebenarnya menerbitkan sendiri karangan-karangannya itu, dan pada waktu terbitnya ini pikirannya tentang fikih sebenarnya sudah dikemas dengan satu pikiran yang lain. Yang tadi Ibu Musda menyebut buku Dahulukan Akhlak di Atas Fikih. Nah, itu adalah satu perkembangan baru, perubahan baru dari Pak Jalal dari fikih kepada akhlak ya, kepada tasawuf nanti. Jadi ada banyak hal dari Pak Jalal itu yang dia berubah terus karena karena petualangan intelektualnya ya. Perubahan lagi yang lain yang saya saksikan itu adalah terkait dengan apresiasi dia pada quantum learning, pada teori pembelajaran. Saya masih ingat ada satu acara di KKA yang mestinya acara KKA itu jam 10 sudah selesai. Mulai jam 8 selesai jam 10. Tapi karena Pak Jalal bicara sangat memukau dengan penuh humor dan juga kemampuan bicara yang luar biasa, itu acara selesai jam 12 malam. Itu terkait dengan quantum learning ya, penggunaan neuroscience di dalam pendidikan. Nah, satu lagi yang dia juga berubah itu bukunya tentang kebahagiaan. Jadi ada satu buku Meraih Kebahagiaan yang di situ Pak Jalal membanggakan diri karena dia menggunakan neuroscience untuk kebahagiaan. Nah, saya pernah memfasilitasi Pak Jalal untuk bicara mengenai buku tersebut di satu retret mahasiswa Akpol di Bandung, dan Pak Jalal sangat antusias menjelaskan itu. Tapi 3 bulan yang lalu saya saya memoderatori Pak Jalal 3 bulan yang lalu, dan saya kaget ternyata Pak Jalal mengkritik pendekatan neuroscience terhadap kebahagiaan, dan menurut dia neuroscience itu sekarang dipakai oleh orang-orang yang mempromosikan tentang kebahagiaan untuk tujuan komersialisasi. Jadi dia mengkritik keras sekali pendekatan neuroscience untuk kebahagiaan. Dia kembali lagi kepada pendekatan tradisional dalam agama ya. Oke, jadi Pak Jalal itu punya keberanian untuk berubah yang saya kira kita bisa belajar banyak dari Pak Jalal mengenai ini ya. Petualangannya memang luar biasa. Yang terakhir, pikiran Pak Jalal yang belum selesai dielaborasi itu adalah tentang agama madani ya, atau Islam madani. Ini pikiran yang sangat jenius dari Pak Jalal yang belum sempat dikembangkan lebih lanjut, atau istilah siapa tadi itu, belum sempat menjadi magnum opus ya. Mungkin istilahnya Mas Yudi tadi, magnum opus dari Pak Jalal ya. Tapi itu benih-benihnya sebenarnya sudah dikembangkan oleh Pak Jalal, dan saya kira mungkin tugas kita generasi sekarang yang meneruskan Pak Jalal untuk melanjutkan pikiran yang sangat inklusif tentang Islam madani itu. Makasih Mbak Ina. Baik. Ya. Kelamaan. Gak apa-apa. Terima kasih banyak Mas Budi atas kenangannya dan ulasan yang begitu ini ya, baik sekali. Kembali saya ingin mengundang Mas Wahyuni Nafis. Apakah sudah siap? Mas Nafis? Kang Nafis? Baik,
Mungkin saya akan segera beranjak saja kita semakin mendekati penghujung acara, dan saya ingin mengundang Profesor Komarudin Hidayat, seorang sahabat dekat dari Kang Jalal yang menyebut almarhum sebagai pemikir yang selalu antusias mengkritisi bangunan mazhab pemikiran Sunni dan Syiah. Prof. Komar, Oke, Indah. Persilakan. Terima kasih. Saya sebagai bagian dari Rohis Majelis Society tentu menyampaikan gembira dan terima kasih yang hadir lebih dari 600. Betapa antusiasmenya para kawan-kawan Kang Jalal ini. Saya dan Budi dan Elza Nafis waktu itu sama-sama di Paramadina. Saya kebetulan sebagai direktur Paramadina. Ada hubungan yang resiprokal ya. Hemat saya, Paramadina boleh mengklaim yang memberikan panggung sehingga Kang Jalal mengenal kelas menengah Jakarta itu salah satunya lewat Paramadina. Dan Paramadina juga terima kasih pada Kang Jalal yang kemudian ikut mendewasakan ide Cak Nur mengembangkan pikiran-pikiran yang inklusif, pluralistik. Jadi di situ ada hubungan resiprokal. Saya ingin ngasih komentar dikit saja. Dalam pidato grup besar saya ada 3 orang yang saya sebut eksplisit saya apresiasi. 1 Cak Nur, kedua Pak Quraisy, 3 Kang Jalal yang masing-masing memberikan pengaruh pemikiran keislaman pada saya. Saya tidak ingin elaborasi di sini, kita tahu kelebihan masing-masing Cak Nur, Pak Quraisy, dan Kang Jalal itu. Nah, bagi saya Kang Jalal itu seorang peziarah sejati secara intelektual dan spiritual. Dia beragama itu ya semacam bercanda dengan rasa cinta, dan dia kadang melakukan akrobat intelektual tapi bertanggung jawab. Sehingga terlalu sederhana kalau dia dicap Syiah, dicap Sunni, itu hanya orang Kang lewat, kemudian orang melabel dia. Karena pencarian pada yang absolut itu nggak akan pernah berhenti, hanya kematian yang membuat dia berhenti. Andai Kang Jalal terus, maka sungguhnya berbagai label-label itu akan tidak cocok dikenakan pada Kang Jalal. Karena saya mengamati dari dekat betapa dia itu melakukan pengembaraan yang intens sekali. Gitu. Makanya salah satu pemikiran dia itu kan melakukan dekonstruksi pemikiran. Kalau Cak Nur itu dengan desakralisasi dan sekularisasi itu kan dekonstruksi kejemudan pemikiran Islam dan politik, ideologisasi politik keislaman. Kang Jalal juga melakukan dekonstruksi. Dia sengaja ketika dia berada di kutub Syiah itu orang ribut sekali. Tapi kalau kita masuk ke dalam betul, sesungguhnya kesiahan Kang Jalal itu bukan kesiahan sebagaimana yang kadang kita labelkan pada orang Syiah. Saya dan Budi waktu itu menerbitkan buku membaca suasana seperti itu, ada buku monumental yaitu Passing Over, lintas batas, peziaran intelektual, dan itu juga menggambarkan komunitas Paramadina waktu itu, dan Kang Jalal itu salah satu prototipe yang melakukan passing over. Jadi dia melewati tembok-tembok, batas-batas agama, tapi dia tidak keluar dari keberagamaannya, dan dia diperkaya oleh pluralitas peziarannya, dan itu terus saja berlanjut. Jadi beragama itu seperti Ulil katakan tadi, sebuah pencarian yang indah dengan penuh cinta, tapi serius dan produktif sekali. Makanya waktu di Paramadina waktu itu kami tuh serasa ikan yang masuk air, jadi gembira sekali. Yang sekarang ini hilang. Sekarang ini kami merindukan sekali. Makanya ketika kami memelihara misalnya urban Sufism dan sebagainya, itu paling tidak menjaga itu. Dan malam hari ini juga saya senang semacam memutar kembali suasana batin waktu itu, yang begitu keluar dari ruang ini kita akan menemukan suasana yang pengap karena yang terjadi pembelaan ideologis minus intelektualitas dan ketulusan kesan saya. Jadi terakhir terima kasih saya Indah ya sebagai bagian dari tuan rumah ini. Oleh karena itu kami sekaligus juga mengundang teman-teman, kami tiap dua Jumatan sekali kami punya forum Urban Sufism, Cak Nurian Urban Sufism. Salah satu idenya, tujuannya adalah meneruskan tradisi pencarian dengan rasa cinta dan dengan semangat intelektualisme
cinta pada kebenaran, cinta pada Tuhan yang diekspresikan pada cinta kemanusiaan. Ini bagian dari meneruskan tradisi yang diwariskan Cak Nur dan Kang Jalal dan kawan-kawan yang lain. Saya rasa dari saya begitu. Indah, terima kasih. Baik Mas Komar, kenangan yang sangat menyentuh tentang Kang Jalal. Mungkin sekali lagi saya ingin mengundang Mas Nafis ya untuk bisa berbagi malam ini sebelum kita nanti akan menuju ke Ustadz Miftah Fauzi Rahmat, putra almarhum Kang Jalal yang ikut menyimak sepanjang acara ini. Mas Nafis, apakah sudah ada? Baik, mungkin kita langsung saja ke Ustadz Miftah Fauzi Rahmat, putra almarhum Kang Jalal, yang tadi tulisannya sempat saya kutip di awal acara. Ustadz Miftah, apakah masih bisa? Mungkin bisa segera kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para guru bangsa, para tokoh, para sesepuh, Romo, Bante, Pak Pendeta, dan semua sahabat almarhum Ayahanda tercinta yang telah menyampaikan begitu banyak ungkap kasih, cinta, apresiasi pada malam ini. Izinkan atas nama keluarga kami mengaturkan rasa hormat sebesar-besarnya, rasa takzim sebesar-besarnya. Saya sangat mengetahui majelis-majelis seperti ini sangat dicintai ayah saya. Begitu dari awal saya menyaksikan dan saya membayangkan sekiranya Ayahanda tercinta masih hadir, beliau akan sangat berbahagia untuk dapat bertemu muka bersilaturahmi dengan ibu dan bapak semuanya. Adalah satu kenikmatan tersendiri bagi saya mengetahui bahwa para guru, ibu dan bapak semua jauh lebih mengenal, jauh lebih mengetahui ayah saya, bahkan ketimbang kami mungkin mengenal beliau sendiri. Begitu banyak sisi dari Ayahanda tercinta yang disampaikan oleh ibu dan bapak sekalian yang menunjukkan kedekatan beliau dengan ibu dan bapak semua, interaksi beliau dengan ibu dan bapak semua, gagasan-gagasan yang beliau sampaikan. Saya tahu bapak adalah seorang perfeksionis, setiap kali ingin menyampaikan sesuatu, bahkan majelis pengajian yang disampaikan tadi di Masjid Al-Munawwaroh, bapak itu akan selalu mempersiapkan sebaik-baiknya. Apalagi untuk acara seperti KKA di Paramadina dan lain sebagainya, semua paper yang kemudian tadi disampaikan, saya mengetahui persis itu semua adalah hasil dari bacaan. Begitu banyak buku, begitu banyak tulisan. Bapak orang yang sangat perfeksionis dalam menyampaikan segala sesuatu. Sebagai seorang guru yang sangat baik, beliau berusaha untuk menyampaikan itu dengan cara sebaik-baiknya. Hatta bahkan sekiranya hendak mengajar untuk anak SMP sekalipun di sekolah-sekolah kami, Bapak akan persiapan presentasi yang sangat baik. Jadi setiap kali berinteraksi dengan ibu dan bapak semua, yang Bapak hadirkan sebetulnya adalah sebuah proses dari renungan yang sangat panjang, bacaan yang sangat panjang, yang kemudian di-share, dan saya bisa melihat dampaknya, jejak-jejaknya pada apa yang disampaikan oleh ibu dan bapak sekalian. Ibu dan bapak sangat mengenal, saya merasa bersyukur karena ibu dan bapak menjadi keluarga yang sangat membahagiakan ayah saya. Satu di antara mungkin tadi ada yang disampaikan kalau yang dimaksud dengan dalam tanda petik bapak kesepian, sebetulnya adalah kesepian menurut saya secara pengembaraan intelektual itu. Bahwa diskusi-diskusi yang sebetulnya dihadirkan malam hari ini adalah bagian yang dirindukan, yang kadang-kadang karena perjalanan panjang yang disampaikan oleh Mas Ulil dan sebagainya, forum, kesempatan, ruang bagi Bapak untuk berbagi itu kadang-kadang terbatas. Bagi saya, bagi kami pribadi, Bapak menjadi ujian integritas bagi tokoh, bagi lembaga untuk dapat menerima pendapat, untuk dapat membuka ruang, untuk dapat memberikan kesempatan berbicara. Dan ternyata tidak mudah. Masih ada lembaga yang mungkin ada pertimbangan, masih ada bahkan
lembaga akademik yang tidak memberikan ruang. Dan begitu melihat Ibu dan Bapak semua menyampaikan apresiasi, saya percaya masa depan negeri kita insya Allah akan sangat cerah, terbuka, masa depan yang menjanjikan karena apresiasi terhadap keterbukaan, terhadap penjelajahan intelektual yang dialami ayah saya, sebagaimana yang dengan indah disimpulkan dan digambarkan oleh para guru semua pada majelis malam hari ini menunjukkan itu. Saya sangat percaya, saya termasuk mengikuti perjalanan sebagai anak muda di KKA, di Paramadina, dan setiap kali pulang kami berbincang, saya mengetahui bagaimana ada dalam tanda petik kebahagiaan intelektual dari Bapak seakan-akan berada bersama kawan-kawan seperjuangan yang sangat memahami apa yang beliau sampaikan juga. Dan sebagai apresiasi dan penghargaan, sebetulnya ada satu pembicaraan. Ini mohon izin mungkin pembicaraan personal. Jadi kepada Bu Umi dan kawan-kawan, doa kita untuk Allahyarham Cak Nur dan guru-guru kita semua. Tetapi sebagaimana yang disampaikan Prof. Komar tadi, Bapak sebetulnya sudah melewati batasan-batasan itu. Sekat-sekat label itu. Bahkan di satu titik, ini candaan mungkin saya dan Bapak pribadi. Jadi di satu perjalanan pulang, ini mohon izin dari rangkaian KKA itu, dalam satu perjalanan pulang, ada candaan Bapak yang menyampaikan kepada saya, ini mohon izin betul bahwa Cak Nur itu sebetulnya Syiah, kata Bapak itu. Dalam rangkaian KKA itu, Cak Nur itu sebetulnya Syiah. Mengapa? Karena di antara dua prinsip utama yang sering orang salah pahami tentang Syiah, dan dimasukkan ke dalam usuluddin, bagian dalam memahami bangunan Syiah itu adalah dua. Dan dua hal ini menjadi corak perjuangan Allahyarham Cak Nur. Yang pertama adalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok pikiran Cak Nur, kata Bapak itu berlandaskan keesaan Tuhan ini. Bahwa sumber kebaikan itu satu, sumber ilmu itu satu, sumber cahaya itu satu, sumber segala yang indah itu satu. Itu yang juga Cak Nur sampaikan. Dan adalah keadilan yang meliputi kasih sayang Tuhan untuk setiap makhluk, apapun latar belakang pemikirannya, latar belakang agamanya. Dan Bapak merasa sangat bahagia karena keyakinan Bapak terhadap tauhid dan adalah Allah Subhanahu wa taala juga sebetulnya menemukan ruangnya itu pada kajian-kajian di Paramadina. Jadi secara tidak langsung kata Bapak, Cak Nur itu Syiah, Paramadina itu Syiah. Tentu kalimat ini dipahami sekali lagi dalam konteks nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala yang dijunjung tinggi Allahyarham Cak Nur, nilai-nilai keadilan yang diungkapkan dengan pembelaan dan ungkapkan sama manusia. Saya kira sekali lagi atas nama keluarga kami sangat mengapresiasi, merasa tersentuh, terhormat atas semua ungkap kasih para guru yang disampaikan malam hari ini, betapa Ibu dan Bapak sebetulnya jauh lebih mengenal ayah kami bahkan ketimbang kami sendiri. Kami yang mesti belajar banyak dan karenanya kami bersyukur kepada siapapun yang menyaksikan. Saya kira kajian-kajian yang kemudian yang disampaikan Prof. Komar tadi, mari kita hidupkan bersama, kita kembangkan bersama, kita share bersama, kita angkat kembali ajaran dari para guru-guru kita semua. Kita standing on the shoulders of the giants. Izinkan saya untuk mengajak atas nama keluarga untuk mengantarkan doa bukan hanya untuk almarhum ayahanda, tapi bil khusus untuk Allahyarham Cak Nur, guru-guru bangsa kita yang telah mendahului kita pada masa yang Mas Uril sebut masa pencarian Islam, masa keemasan Islam. Terus terang di masa-masa akhir saya sampaikan kepada Bapak, dahulu ketika saya mengikuti Bapak pada kajian-kajian itu, bertemu dengan tokoh-tokoh itu, saya merasa masa depan Indonesia lebih cerah, lebih terbuka. Dan ternyata kita kemudian sekarang berhadapan pada masa yang Mas Uril sebut tadi sebagai masa pembela Islam.
Dan begitu saya bercerita dengan Bapak, Bapak hanya menjawab singkat, dan itu tugasmu, kata Bapak. Jadi ketika dulu kita lalui masa-masa indah pencarian pengembaraan intelektual bersama Allahyarham Cak Nur, Gus Dur, dan kita sekarang berhadapan dengan apa yang kita hadapi bangsa ini, Bapak hanya menjawab singkat saja, itu tugasmu. Izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk menjadikan itu tugas kita bersama. Bagi para guru kita yang telah mengalirkan ilmu Allah Ta'ala sampai kepada kita, bil khusus Allahyarham Cak Nur, Gus Dur, Mas Dawa, semua guru-guru kita semua, ayahanda tercinta, mari kita antarkan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf sekiranya saya mengambil waktu lebih dari yang semestinya. Salam hormat kami sekali lagi para guru semuanya. Salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Miftah atas sharingnya, pembicaraan yang begitu dalam ya dari pihak keluarga, atas nama Nurholis Majid Society dan semua penyelenggara acara. Saya juga ingin kembali menyampaikan bela sungkawa duka cita yang sedalamnya atas berpulangnya Kang Jalal dan juga Ibu Ais Kartini. Semoga beliau semua sekarang sudah tenang bersama Allah di sisi Allah di tempat yang terang dan lapang seperti apa yang selama ini mereka bagikan, kebaikan-kebaikan yang dibagikan. Dan betapa kita malam ini, saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh peserta acara mengenang Kang Jalal. Tadi 600 dan sampai sekarang ini sudah lewat waktu sekitar 45 menit, masih ada 537 orang yang tetap bertahan ikut menyimak acara ini. Kita bisa melihat betapa cinta bisa meretas segala perbedaan. Bagaimana kita berkumpul di sini, di ruang ini malam ini adalah karena cinta, karena kasih yang kita miliki, dan pasti mudah-mudahan semua bisa mendapat hal-hal yang baik. Kita bisa semua memetik hal-hal yang baik dari Kang Jalal, dari teladan yang diberikan beliau, dari pemikirannya, dari karya-karyanya yang insya Allah akan terus hidup di hati kita dan juga akan terus mewarnai perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nurholis Majid yang memberi kesempatan saya untuk memandu acara mengenang Kang Jalal hari ini. Saya kembalikan lagi ke forum ke Mas Rozi. Silakan Mas Rozi. Bismillah. Terima kasih Mbak Indah atas sudah bersedia dan sudah melancarkan lalu lintas testimoni kita pada malam hari ini. Sekali lagi, alhamdulillah kita sudah selesai menyelenggarakan acara ini, doa bersama mengundang Kang Jalal. Secara khusus saya ingin sampaikan kepada keluarga Kang Jalal, Ustadz Miftah, Ustadz Samsudin, juga teman Ijabi, saya kira sangat membantu penyelenggaraan teknis pada acara pada malam hari ini. Teman-teman Cak Nurian, teman-teman Nurholis Majid Society, saya kira saya ucapkan terima kasih juga sudah hadir dan sudah membantu menyebarkan informasi kegiatan pada malam hari ini. Saya kira itu, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain, pada kajian ditemu pada 2 mingguan, kajian Cak Nurian yang dikomandani oleh Profesor Komarudin Hidayat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bertahan sampai akhir, Bapak, terutama para pembicara yang sudah berkenan hadir, sudah meluangkan waktu dan berbicara dalam waktu yang sangat singkat, padahal banyak sekali kenangan yang bisa dibagikan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Rosi, makasih.